Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji Tuhan kita jumpa kembali. Yang mana kita bicara tentang hidup rukun dalam satu atap dua agama. Ya. Hidup rukun dalam satu atap dua agama. Pada saat ini saya menyampaikan kesaksian tentang bagaimana kehidupan kerukunan dalam satu keluarga dengan dua agama, yaitu Kristen dan Muslim. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu saksikan bahwa pada waktu saya masih remaja, saya dari Kupang, NTT, masih remaja, Tuhan taruh di hati saya untuk tidak menikah dengan orang Kristen, tapi menikah dengan orang yang non-Kristen, yaitu orang Kedar. Supaya saya menangkan jiwa dan jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah saya masuk militer pendidikan di Bali, kemudian selesai tahun 67, tugas di Banten. Nah, saya bertemu dengan seorang calon istri saya yang ternyata dia dalam masa remajanya juga Tuhan taruh di hatinya, dia tidak mau menikah dengan orang Islam. Karena dia ingin menikah dengan orang Kristen. Karena dia melihat bapaknya menikah dengan ada 2 atau 3 wanita, sehingga dia tidak mau dimadu. Sehingga dia punya prinsip, saya menikah dengan orang Kristen. Dan ternyata bertemu, singkatnya, bertemu di Banten. Waktu saya tugas di Banten 10 tahun, disitulah bertemu dan kami menikah. Nah, selama di Banten 10 tahun ini, memang awalnya saya tuh waktu masih pendidikan, penempatan setelah selesai pendidikan dan penempatan, ada 100 orang di Istana Presiden Jakarta, 100 di Istana Bogor, dan 75 di Jawa Barat. Nah, termasuk 15 di Banten, saya termasuk kena di Banten. Kemudian, kalau nggak salah, sisanya di NTT. Nah, selama 10 tahun saya tugas di Banten, dan itu awalnya wah ini di Banten ini fanatik sekali. Ya, orang juga gentar kalau misalnya tugas di Banten. Tapi prinsip saya tuh, kalaupun misalnya di sana fanatik atau bagaimana kehidupan kita, kalau kita hidup kita ya dengan baik dengan masyarakat, saya pikir ya ada masalah. Dan ternyata betul setelah saya tugas di Banten selama 10 tahun itu, ya di selama 10 tahun ini dalam tugas itu membangun Banten, yaitu Merak, Karangantung, Peluang Karangantung, kemudian proyek Cisata Jatiluhur itu. Ya, maafkan di Cisata di Banten. Kemudian ke jalan ke Menes itu semua kita bangun. Waktu itu kita bangun selama 10 tahun di Banten itu, membangun daerah Banten. Nah, situlah mendapat teman hidup. Ya memang waktu itu masih ya fanatik daerah Banten itu tahun 67. Ya, sehingga waktu itu kalau orang ini Katolik atau misalnya suster yang jalan ke gereja diejek, wah ini kuntilanak, dilempar batu. Ya itu memang fanatik sekali waktu itu. Kemudian di gereja juga dijebol temboknya, dirusak, kemudian dilempar dengan tinja. Ya. Nah waktu itu pendetanya telepon saya waktu itu, Pak Adu ini gereja diganggu ini. Nah saya waktu itu ajak teman-teman saya 15 orang dari Ambon, Manado, dari NTT, masuk gereja pakai pakaian dinas, pakai baret biru, masuk kemudian saya ajak teman-teman, ayo masuk gereja, karena gereja diganggu. Nah puji Tuhan waktu itu setelah ibadah di situ, nah gereja nggak diganggu lagi. Tapi ada kejadian lagi, ya karena fanatik, ada persekutuan diganggu, dilempar. Kemudian rumahnya pendeta sendiri dirampok. Mesin jahitnya diambil, kemudian jubah pendeta juga dibawa. Nah waktu itu ibu pendetanya telepon saya, kalau nggak salah pendeta Agustinus Maliaki, telepon saya, Pak Adu ini kami kecurian ini. Apa nih, mesin jahit jubah Bapak dibawa. Saya sudah tenang aja Ibu, nanti itu akan dapat kembali. Nah ternyata waktu itu saya kontak kepada Polres waktu itu supaya setiap mobil yang bawa mesin di mobil tolong ditangkap, kan itu karena
itu hasil pencurian, dan puji Tuhan seminggu kemudian itu ketangkap mesinnya, dikembalikan ke cuma jubahnya tidak ketemu. Ya, selama saya di Banten itu. Nah kemudian secara singkat yaitu kami menikah di Banten, waktu itu juga mungkin pertama kali yang menjadi saya menikah dengan orang muslim pertama itu tahun 67 itu. Dan pada waktu itu ya catatan sipil, menikah di catatan sipil, dan dari catatan sipil sendiri nggak berani hadirkan orang tua. Kalau orang tua nggak jadi masalah, mertua saya. Tapi catatan sipil karena masih ragu-ragu, takut, sehingga yang hadir itu hanya saya dengan istri saya waktu itu. Nikah catatan sipil tahun 1971 kalau nggak salah. Nah kemudian setelah tugas di Banten 10 tahun, tahun 77 pindah ke Kerawang. Nah di Kerawang juga Bapak Ibu sekalian, ya saya katakan bahwa selama 10 tahun rukun, ya mertua saya laki-laki sembahyang ke masjid, ibu mertua juga istilahnya sholat. Pada waktu ini kami hari Minggu ke gereja, jadi nggak jadi masalah. Bahkan ikut tahlilan, misalnya ada acara tahlilan, saya juga ikut. Jadi beradaptasi dengan masyarakat setempat, sehingga di situ ada kerukunan. Nah itu, jadi tidak menjadi, sehingga kita tetap hidup rukun dalam keluarga maupun di masyarakat sekitar kami itu hidup rukun dan damai. Nah kemudian tahun 77 pindah ke Kerawang, begitu juga Kerawang juga begitu. Kita beradaptasi dengan masyarakat. Mertua saya juga ikut ke sini, suami istri. Nah tinggal di sini waktu tahun 77, awalnya pindah di sini. Ini belum gereja seperti ini. Nah jadi kami hidup sama-sama. Ya mertua saya ke masjid, ya kemudian ibu mertua saya juga sholat. Ya kami hari Minggu ke gereja, istri dan anak saya. Dan itu tetap rukun, tidak ada ribut-ribut. Ya, puji Tuhan, selama di Kerawang itu tidak ada keributan, ada damai sejahtera, sehingga sampai mertua saya meninggal itu dikubur di Banten, dan ibu mertua saya sempat terima Yesus, terima Yesus dan dikuburnya di Kerawang. Kemudian kakak ipar saya juga sakit parah, kanker, sempat terima Yesus, dan juga saya percaya bahwa diselamatkan juga. Ponakan saya juga begitu, diterima Yesus. Nah cuma sekarang kembali lagi ke Muslim. Saya nggak jadi masalah, keselamatan masing-masing. Ya. Nah begitu juga pada Bapak Ibu sekalian. Berikutnya selama di Kerawang, ya anak saya yang ke-5 itu menikah dengan orang Islam juga. Ya tapi ya nikah di gereja. Kemudian anak bungsu saya laki-laki nikah dengan orang Kedar juga. Ya nikah di gereja. Tapi setelah menikah, mereka belum alih ke gereja. Kemudian suaminya kembali ke salat di masjid. Ini juga bungsu ini juga belum ke gereja, ke masjid juga enggak. Tapi saya berikan kebebasan pada mereka. Keselamatan masalah pribadi masing-masing. Tapi saya tetap doakan mereka pada waktunya semuanya bertobat, percaya Yesus dan diselamatkan. Amin. Nah begitu juga cucu-cucu saya. Dari anak saya ini yang ke-5. Ya dua, ya waktu suaminya nikah gereja, tapi setelah itu kembali ke masjid. Nah cucu saya misalnya diajak ke sekolah madrasah atau sekolah agama Islam. Saya bilang sama anak saya, biarkan saja. Mereka nanti ikutin aja, biar mereka belajar, tahu apa bahasa Arab, kemudian mereka juga ngaji, biarkan saja. Tapi nanti akan mereka sudah dewasa, nanti mereka menentukan mana yang baik dan mana yang benar, itu nanti mereka akan menentukan sikapnya. Dan ternyata betul setelah cucu saya Yolanda setelah di SMA, dia tetap walaupun dia di sekolah Islam, tapi juga sekolah minggu juga, dia gereja juga. Jadi aktif dia ke sekolah Muslim itu ikut, ya ke gereja juga ikut. Nah setelah tamat masuk SMA baru dia mengambil sikap, yaitu tetap setia beribadah di gereja sama-sama dengan mamanya. Nah, pergumulan saya yaitu saya percaya bahwa mantu saya juga
Dan sekarang ke masjid, saya tidak ada apa-apa, hanya saya doakan saja. Tapi satu waktu saya percaya, pada waktu akan percaya dengan sungguh-sungguh, sehingga diselamatkan. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam tugas juga begitu, selama masih tugas. Di dalam militer itu tidak memilih apa, itu satu institusi yang rukun di negara ini adalah institusi TNI. Di mana di dalamnya itu terjadi berbagai agama, Kristen, Islam, Kristen, begitu juga Hindu, Buddha, itu tetap rukun. Dan itulah institusi yang utuh di negara ini adalah TNI. Makanya kita bersyukur punya TNI yang masih utuh sampai sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau TNI pecah, hancur negara ini. Dan itu Bapak sekalian kita doakan, baik institusi TNI itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya perlu tambahkan juga bahwa di dalam setelah panggilan saya menjadi hamba Tuhan, ya tetap kita menjaga kerukunan. Tetangga-tetangga saya kiri kanan muka belakang semuanya agama Islam. Enggak jadi masalah buat saya. Kita jaga kerukunan di tetangga kita. Jadi kita tidak perlu musuhi tetangga kita harus hidup rukun, saling menghormati. Alkitab mengajarkan bahwa hendaknya kita saling mendahului dalam memberi hormat. Dan kita tetap hidup dalam rukun. Maka di hidup dalam selama 324, ini atas nama X324, Kampung Pancasila ini, kenapa dikatakan Kampung Pancasila? Karena di sini ada berbagai agama di sini, Katolik, Kristen, Muslim di sini, Hindu ada di sini. Sehingga dikatakan Sabta Marga dikasih Kampung Pancasila sejak tahun 2016 sampai sekarang. Jadi itu tetap rukun, tidak ada cok-cok satu sama lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sehingga mari kita sebagai warga negara Republik Indonesia menjaga keutuhan bangsa ini dengan hidup rukun, damai dan sejahtera. Kalau sekarang ini terjadi gesekan-gesekan atau benturan-benturan, itu karena orang nggak ngerti sejarah. Ya, nggak ngerti sejarah, sehingga mereka terjadi seperti itu, satu menjelekan yang lain, ya, gontok-gontokan satu sama lain. Tapi mari kita lihat, kalau kita melihat sejarah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Kejadian pasal 16, kita dengar ini, supaya kita firman Tuhan utus, supaya kita tahu bagaimana sejarah daripada Ishak dan Ismail Abraham. Coba kita baca dalam Kejadian 16. Ayat 1-16, tolong dibacakan. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah Eloi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah kulihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Bret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kalau kita melihat sejarah, sesuai dengan Alkitab itu, Ishak dan Ismail itu adalah anak dari Abraham. Salah satu nenek moyang dari anak dari Abraham. Nah, waktu sejarah mengatakan bahwa Abraham dengan Sarah itu tidak punya anak setelah usia lanjut. Ya. Kemudian ketika mereka berada di
tanah perjanjian 10 tahun. Nah di situ Sarah berkata kepada Abraham, saya nggak punya anak, sekarang ambillah bujangmu itu, yaitu Hagar, menjadi istrimu supaya memberikan anak. Ya karena disuruh oleh istrinya Sarai, maka Abraham mengambil Sarah sebagai istrinya. Setelah mengambil Hagar sebagai istrinya, mengandung, kemudian setelah mengandung itu, dia merasa Hagar ini melecehkan Sarah, nyonyanya ini. Maka Sarah nggak enak. Maka bilang sama Abraham, sekarang hambamu itu sekarang dia mengandung dan tidak menghargai saya, usirlah dia. Nah Abraham bilang, ya dia dalam kuasamu. Akhirnya Hagar diusir, pergi. Ya. Nah di tengah perjalanan, itu di padang gurun, malaikat datang, hai dari mana dan kemana engkau Hagar? Nah saya diusir oleh nyonyaku. Nah kemudian apa kata malaikat? Sekarang kembali kepada nyonyamu supaya kamu ditindas. Nah waktu itu Hagar menangis, dan waktu malaikat katakan, engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Ya, tapi lakunya seperti keledai liar. Nah dari Ismail ini, itu lahirlah 12 suku bangsa daripada keturunan Arab ini. Nah kalau melihat dari sejarah itu, Israel dan negara-negara Arab tidak akan rukun. Karena sudah dibuatkan dalam kitab tadi, bahwa dia seperti keledai liar. Antara saudara-saudaranya sudah tidak rukun. Bagaimana dengan menghadapi musuh Israel? Jadi saya mau katakan bahwa Israel dan Palestina atau negara Arab itu tidak akan rukun sampai Tuhan Yesus datang. Itu. Walaupun nanti akan sesuai dengan firman Tuhan bahwa akan ada perjanjian damai nanti antikristus, tapi begitu perjanjian 3,5 tahun akan dikuasai oleh Israel. Jadi tidak akan damai itu sampai sekarang. Nah itu jadi kalau lihat sejarah dulu. Kemudian selanjutnya kita lihat hal kembali, dan waktu itu Hagar dikasih mata air Rohi. Nah mata air Rohi itu sampai sekarang itu di Mekah atau di Ka'bah itu, di Mekah itu namanya mata air Rohi kalau dalam bahasa Arab, tapi sekarang dikatakan mata air Jam-Jam sampai sekarang ini. Sehingga kalau orang kayak Mekah itu ambil air Jam-Jam itu awalnya itu dari mata air Rohi, itu sejarah. Nah kemudian kita melihat coba di dalam selanjutnya di Kejadian 21. Ishak lahir, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambahlah besarlah anak itu, dan ia sapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Ya, jadi jelas
Kejadian 21, Hagar melahirkan Ishak. Setelah melahirkan Ishak, pada satu saat Ishak dengan Ismail ini bermain-main. Nah, Sarah melihat ini anak ini berantem, kasarnya berantem. Nah, Sarah mintakan kepada Abraham bahwa anak yang telah oleh Hagar itu kayaknya nggak akur, lebih baik anak ini diusir aja dengan ibunya. Akhirnya singkatnya Hagar dengan Ismail diusir, dibekali dengan air, kemudian pergi ke padang gurun. Dan disitulah malaikat Tuhan menjumpa lagi dengan ini. Kemudian waktu itu bertemu, anak itu menangis, kemudian Allah mendengar dari surga, dan anak itu, maka pada waktu itu dikatakan Hagar dan dengan Ismail itu melanjutkan perjalanan di padang gurun, dan di situ singkatnya Ismail menjadi pemanah dan diambilkan seorang wanita untuk menikah dengan Ismail. Dan kita baca saat ini dalam Matius ayat Kejadian 25, itu dari keturunan Ismail ada 12. Nah, 12 itu maka dikatakan keturunan Ismail seperti keledai liar. Itu jadi dari dalam 12 bangsa ini, 2 suku bangsa ini tidak akan rukun. Tetap aja mereka rukun, apalagi dengan bangsa-bangsa lain. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat daripada sejarah bangsa Israel dan tentang Abraham, itu ada satu nenek moyang, kemudian anaknya Ishak dan Ismail. Nah, itu masih saudara. Ya sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah itu nggak perlu ribut antara Kristen dan Muslim sama sekarang ini, karena kita adalah saudara. Ya, kalau kita melihat sejarah, untuk itu melalui YouTube ini saya himbau kepada kita semua, baik itu agama Kristen atau Muslim, mari kita melakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan iman kita. Tidak usah memaksa orang atau tidak mengajak, tapi mari kita sesuai dengan pilihan masing-masing hidup dalam rukun, damai dan sejahtera di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, lewat YouTube ini saya himbau supaya ada kerukunan bagi bangsa ini dan semua agama, karena Indonesia dikenal dengan negara demokrasi yang dengan dasar Pancasila, negara kesatuan. Ini diakui oleh dunia, ya, negara penduduk Muslim terbesar di dunia dan nomor 3 penduduk terbesar di dunia. Tapi Indonesia tetap masih hidup rukun dan damai. Kalau kita melihat di Timur Tengah sana, itu tetap berperang satu sama lain. Tapi kita bersyukur negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap utuh sampai sekarang. Untuk itu, mari kita hidup rukun damai. Bagaimana cara kita rukun? Misalnya dalam hidup rukun yang kalau nggak salah oleh seorang hamba Tuhan yang di UNPAD waktu itu, tahun berapa saya nulis, tapi dia katakan dia akan penelitian di 4 negara, baik itu di negara ASEAN, di Jakarta, kemudian Thailand, kemudian itu mendapati bahwa kerukunan itu hanya dengan ada sepele, hal-hal yang sepele. Misalnya begini, ibu-ibu wanita yang punya peranan yang penting, yaitu pada waktu hari raya, ya, hari raya Muslim, yang dari Kristen kunjungan satu sama lain. Begitu sebaliknya, dari Muslim kunjungan kepada Kristen, sehingga terjadi kerukunan. Yang kedua dikatakan menurut penelitian, kerukunan itu bisa dijamin dari sekolahan. Kan di situ dari semua agama ada di situ, saling rukun di situ. Dan yang ketiga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu hidup baik dengan tetangga-tetangga, hidup dengan rukun tetangga, RT RW, rukun, saling mengunjungi satu sama lain. Sehingga terjadi dengan kita tidak membicarakan doktrin agama masing-masing. Kita lakukan itu dengan keyakinan iman kita terus kutik-kutik iman orang lain. Nah, ini yang terjadi sekarang persatu karena itu mencampur urusan agama orang, keyakinan orang lain, membicarakan agama orang lain, sehingga terjadi benturan-benturan sekarang. Untuk itu mari kita berdoa kepada bangsa negara Republik itu, bahkan seluruh dunia, supaya terjadi kerukunan antara di negara ini maupun di bangsa lain. Dan seperti episode saya yang lalu, bahwa ke depan ini akan terjadi pertobatan besar, yaitu tsunami, dan itu akan terjadi. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah kita. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia.
1 Yohanes 4 ayat 14. Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan, Yesus Tuhan atas semua orang. Bukan Tuhan orang Kristen tapi Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang Dia di surga. Dia lama lagi akan datang menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga. Siapkah kita apabila Ia datang pada hari ini? Kembali kepada saudara masing-masing. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.